Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fajar Permana, MPD AIFO C Hydrot. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi biomekanika latar belakang. Aktivitas olahraga memberikan berbagai tuntutan pada sistem otot manusia, mulai dari gerakan halus yang membutuhkan sedikit kekuatan hingga gerakan eksplosif yang memerlukan produksi gaya tinggi dalam waktu singkat. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memahami sifat-sifat utama otot dan bagaimana sifat-sifat tersebut memengaruhi otot selama aktivitas atletik. Mesin kontraktif. Otot berfungsi sebagai kompleks otot tendon, di mana serat otot menghasilkan gaya aktif dan tendon menyalurkannya ke rangka dengan serat-serat tersebut tersusun dalam fasikel dan dilindungi oleh jaringan ikat. Sementara di dalam setiap serat terdapat ribuan miofibril yang terdiri dari unit sarkomer, yaitu lokasi utama kontraksi di mana interaksi antara filamen miosin dan aktin membentuk jembatan silang untuk menghasilkan gaya. Dan perlu dicatat bahwa jumlah serta susunan serta otot ini sangat bervariasi antar otot, mencerminkan perbedaan fungsionalnya. Sifat gaya panjang. Gaya otot maksimum dihasilkan ketika sarkomer berada pada panjang optimum 2,6 atau 2,8 teks mulmim, karena pada panjang ini jumlah jembatan silang interaksi kepala miosin dan filamen aktin yang terbentuk berada pada titik terbanyak, di mana berdasarkan teori jembatan silang, semakin banyak jembatan silang semakin besar gaya yang dihasilkan. Sebaliknya, jika otot terlalu pendek, aktin tumpang tindih berlebihan, atau terlalu panjang, aktin dan miosin kurang tumpang tindih, jumlah jembatan silang akan berkurang, mengakibatkan penurunan gaya, dan tanpa adanya tumpang tindih sama sekali tidak ada gaya yang dapat dihasilkan. Sifat gaya kecepatan. Hubungan antara gaya dan kecepatan konsentrasi menunjukkan bahwa semakin cepat otot memendek, kontraksi konsentrik, semakin kecil gaya yang dihasilkan. Sebaliknya, kontraksi eksentrik saat otot memanjang menghasilkan gaya tertinggi mencapai 110 sampai 180% dari gaya isometrik, sedangkan kontraksi isometrik kecepatan 0 menghasilkan gaya maksimum tanpa perubahan panjang. Dan ketiga jenis kontraksi ini sering bekerja bersamaan dengan hubungan gaya panjang untuk menghasilkan gerakan atletik yang kompleks. Jaringan ikat. Struktur otot diselimuti oleh lapisan-lapisan jaringan ikat termasuk fascia, epifisium, fascium, dan endomysium yang kaya kolagen dan elastin, berfungsi tidak hanya menyangkutkan serat otot serta menyediakan kerangka dan jalur bagi pembuluh darah dan saraf, tetapi juga bertindak sebagai pita elastis paralel yang menghasilkan gaya pasif saat otot meregang untuk membantu memanjangkan kelebihan dan melindungi otot dari cedera. Selain itu, komponen elastis ini juga penting untuk menjaga stabilitas
dan postur tubuh secara refleks, mampu menahan gerakan mendadak tanpa memerlukan aktivitas sistem saraf. Tendon sebagai komponen estatis seri, tendon yang sebagai besar tersusun dari kolagen 86%, berfungsi sebagai penghubung elastis antara otot dan tulang, di mana strukturnya yang bergelombang akan melurus daerah toe pada gaya rendah dan meregang hingga 8-10% dari panjang istirahatnya pada gaya tinggi. Next. Selanjutnya, arah kerja otot dan lengan momen ARM. Momen sendi yang dihasilkan oleh gabungan gaya otot, sendi, dan ligamen, namun hanya momen otot yang dikontrol saraf ditentukan oleh hasil kali antara gaya tendon dan lengan momen ARM otot, di mana lengan momen ini bervariasi sesuai sudut sendi. Next. Penenangan otot musclephasion. Pada banyak otot rangka manusia, serat otot mungkin berorientasi pada sudut tertentu terhadap tendon di luar badan otot. Sudut antara tendon dan serat otot disebut sudut penenangan atau phasion angle. Jika sudut penenangan 0, otot disebut otot berserat paralel atau fusimor. Jenis-jenis penenangan otot utama meliput: yang 1, unipenat, semua serat sejajar dalam satu arah. 2, bilpenat, serat sejajar dalam dua arah. Sudut penenangan otot bervariasi antar individu dan antar otot. Nice. Kesimpulan, arsitektur otot tendon berperan penting dalam menentukan kemampuan tubuh menghasilkan gaya, kecepatan, dan efisiensi gerak. Kompleks otot tendon terdiri dari serat otot sebagai penghasil gaya aktif dan tendon sebagai penghubung ke rangka yang juga berfungsi sebagai penyimpan energi elastis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.